Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Pancasila. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad ibni Abdillah amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dengan Utawi Channel. Pada seri yang ke-6 ini akan melanjutkan cerita pasca dikuasainya Jayakarta atau Sunda Kelapa atau Jakarta oleh Kesultanan Banten yang dipimpin oleh Maulana Hasanuddin yang dibantu oleh Cirebon dan Demak. Bagaimana diketahui, Cirebon dan Demak ini memiliki hubungan kekeluargaan. Karena kedua anak daripada Sunan Gunung Jati menikah dengan keluarga atau anak daripada Demak. Ya, termasuk Pangeran Adipati Yunus yang menikahi putri daripada Sunan Gunung Jati. Nah, pada episode atau seri yang ke-6 ini, di dalam cerita Babad pesantren di Tanah Pasundan akan menyampaikan satu sejarah, riwayat atau cerita atau babad mengenai huru-hara di Demak dan Cirebon. Nah, ini akan menarik. Apa yang terjadi di huru-hara Demak dan Cirebon itu sendiri. Oleh karena itu silahkan simak video di seri ke-6 ini yang berjudul dengan huru-hara Demak dan Cirebon. Sebelum menyimak lebih jauh, alangkah baiknya untuk kelanjutan daripada YouTube Utawi Channel ini, silahkan subscribe, kemudian like, kemudian komen, dan jangan lupa bagikan video ini yang insya Allah akan bermanfaat bagi pengetahuan para kiai, para santri, para alumni, khususnya dan umumnya masyarakat Sunda, para tokoh Sunda terkait dengan sejarah di Sunda ini. Baik, kita mulai. Cerita ini diawali dari pasca atau setelah penguasaan daripada Sunda Kelapa atau Jakarta oleh Kesultanan Banten Maulana Hasanuddin yang dibantu oleh Demak dan Cirebon. Nah, pasca pertempuran di Sunda Kelapa ini, ternyata pasukan Cirebon yang dibantu oleh Demak maupun Banten itu masih melakukan pertempuran dengan pasukan-pasukan kerajaan Pajajaran. Sebagaimana diketahui, kerajaan Pajajaran waktu itu dipimpin oleh Prabu Surawisesa. Nah, Prabu Surawisesa ini adalah saudara daripada Pangeran Walangsungsang. Jadi kalau Walangsungsang ini berasal daripada keturunan Prabu Siliwangi dari istri Subang Larang. Sedangkan daripada Surawisesa ini dari istri yang lainnya, yaitu istri dari Kalisapui ini. Nah, pertempuran antara pasukan Pajajaran dengan pasukan Kesultanan Cirebon ini terus berlangsung seru, saling mengalahkan. Bahkan karena saking sengitnya pertempuran itu, sampai-sampai tidak ada yang merasa dirinya kalah. Pasukan Pajajaran mengklaim bahwa dirinya pemenang. Kesultanan Cirebon juga dengan 7.000 pasukannya mengklaim bahwa Cirebonlah yang menang. Nah, akibat dari saling klaim masing-masing pasukan, maka antara Prabu Surawisesa dengan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, karena keduanya ini adalah masih saudara, sama-sama keturunan Prabu Siliwangi, sehingga disepakati membuat satu kesepakatan. Pada tanggal 12 Juni 1531 Masehi, kedua pemimpin ini antara
pemimpin kerajaan Pajajaran yaitu Prabu Surawisesa dengan Sultan Cirebon yaitu Syarif Hidayatullah. Di dalam perjanjian ini masing-masing pihak Pajajaran dengan Cirebon mengakui bahwa masing-masing kerajaan adalah saudara, memiliki kedaulatan sehingga tidak boleh saling menyerang. Ini si perjanjian yang pertama. Jadi merasa keduanya ini saudara, merasa keduanya ini adalah masih satu klan Prabu Siliwangi, dan masing-masing dinyatakan memiliki kedaulatan sebagai sebuah negara atau sebuah kerajaan. Dan dilarang saling menyerang. Itu satu. Yang keduanya, ada kesepakatan pengakuan bahwa kerajaan daripada Pajajaran dengan Kesultanan Cirebon adalah satu saudara yang harus saling mendukung untuk kemajuan kerajaan atau kesultanannya masing-masing. Nah, dengan perjanjian inilah, maka pertempuran antara Kesultanan Cirebon dengan Pajajaran yang dipimpin oleh Surawisesa, Cirebon yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah, itu menghentikan pertempurannya. Jadi selesai persoalannya, damai karena ada terjadi perdamaian. Nah, itulah dari awal pasca daripada perebutan direbutnya Sunda Kelapa oleh Banten yang dibantu oleh Cirebon dan Demak. Selanjutnya, pada tahun 1543, ini mungkin 10 tahun pasca perjanjian, kita tengok di daerah lain yaitu Sultan Trenggana. Sultan Trenggana ini adalah Sultan Demak pasca Raden Patah yang diteruskan oleh Adipati Yunus karena meninggal, kemudian diteruskan oleh Sultan Trenggana. Pada saat itu Sultan Trenggana mengundang Sunan Kalijaga untuk menjadi penasehat kerajaan Demak. Nah, 3 tahun kemudian pada 1546 Masehi, Sultan Trenggana ini tidak sengaja terbunuh dalam usaha penyerangan ke Panarukan. Pada saat itu Panarukan sudah dikepung selama 3 bulan oleh gabungan prajurit Kesultanan Demak dan Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon pada saat itu ketika mengepung Panarukan itu mengirimkan sekitar 7.000 prajuritnya yang didatangkan dari wilayah Banten, Jayakarta, dan Cirebon. Nah, pasukan Cirebon, pasukan Demak, kemudian pasukan Jayakarta dan Banten yang diminta untuk mengepung Panarukan oleh kerajaan Demak, itu menjadi kalang kabut, ribut. Kenapa ribut? Karena setelah penaklukan serta pengepungan Panarukan oleh Sultan Trenggana, Sultan Demak yang dibantu oleh Cirebon Banten, melakukan satu musyawarah. Musyawarah bersama para pasukannya untuk melakukan penyerangan ulang ke Panarukan. Nah, pada saat itu yang menjadi pelayan Sultan Trenggana yaitu putra Adipati Surabaya yang saat itu menjadi pelayan Sultan Trenggana. Nah, usianya putra daripada Adipati Surabaya ini baru 10 tahun lah kurang lebih. Tugasnya itu melayani Sultan Trenggana untuk membuat sirih, sisig. Karena dulu para raja-raja itu nggak ngerokok gitu kan, tapi nyisig. Nyisig itu dengan sirih. Gitu. Nah, ketika rapat berjalan,
putra Adipati Surabaya ini tidak mendengar perintah Sultan Trenggana. Jadi waktu itu ketika Sultan Trenggana memimpin rapat, putra Adipati Surabaya yang baru berumur 10 tahun yang hadir dalam rapat itu malaweng lah gitu kan. Sehingga tidak mendengarkan pimpinan rapat Sultan Trenggana yang waktu itu sedang musyawarah dengan para adipati dan pasukan-pasukan untuk merencanakan penyerangan ulang ke Panarukan. Nah, akibat daripada putra Adipati Surabaya ini tidak mendengarkan titah atau perintah daripada Sultan Trenggana, maka Sultan Trenggana ini marah kepada putra Adipati Surabaya tersebut. Nah, karena dimarahi oleh Sultan Trenggana, Sultan Demak, putra Adipati Surabaya yang baru berumur 10 tahun ini mencabut keris dan ditusukkan kepada Sultan Trenggana yang sedang memimpin rapat itu. Akhirnya Sultan Trenggana waktu itu tewas, meninggal di lokasi di satu tempat musyawarah. Nah, ketika Sultan Trenggana ini wafat ditusuk oleh putra Adipati Surabaya, suasana menjadi riuh, hiruk pikuk, ribut. Kenapa? Karena waktu itu yang rapat itu para adipati dan pimpinan pasukan karena untuk menyerang Panarukan, itu semua memarahi daripada putra Adipati Surabaya. Akhirnya putra Adipati Surabaya itu dipenggal, dibunuh oleh pasukan karena dia sudah membunuh Sultan Trenggana, sultan daripada Demak. Nah, beberapa hari, minggu, bulan kemudian, karena Sultan Demak ini kosong, maka terjadilah perebutan kekuasaan di Kesultanan Demak. Pada saat itu, Pangeran Muhammad Arifin atau Pangeran Pasarean, putra daripada Sunan Gunung Jati yang saat itu menjabat sebagai Adipati Cirebon atau Gubernur Kesultanan Cirebon untuk wilayah Cirebon, sekaligus putra mahkota daripada Kesultanan Cirebon yang waktu itu sedang mengikuti rapat di Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sultan Trenggana, Sultan Demak, mewakili Sultan Cirebon, gitu kan, juga terbunuh karena terjadi perebutan kekuasaan Kesultanan Demak sepeninggal daripada Sultan Trenggana. Jadi Pangeran Pasarean ini meninggal juga, Pangeran Muhammad Arifin. Kemudian istri daripada Pangeran Pasarean atau Pangeran Muhammad Arifin, putra Sunan Gunung Jati, istrinya yaitu putri Sultan Trenggana yang bernama Putri Ratu Kalinyamat atau Ratna Kencana, juga melakukan pemberontakan karena suaminya Pangeran Hadiri, Pangeran Hadiri juga dari Cirebon, itu juga terbunuh. Jadi setelah peristiwa huru-hara di Demak yang menyebabkan Adipati Cirebon Pangeran Muhammad meninggal, istrinya yang bernama Ratu Wanawati, Putri Padilohon dengan Ratu Ayu, jandanya Pangeran Adipati Yunus, istri Pangeran Sawarga yang melahirkan Pangeran Mas Zainal Arifin, gitu kan. Pada peristiwa huru-hara di Kesultanan Demak tersebut juga terbunuh. Jadi terbunuh. Akibatnya terjadilah huru-hara di Kesultanan Demak yang memperebutkan kekuasaan, dan juga terjadilah
huru-hara di Kesultanan Cirebon karena putra mahkota yaitu Pangeran Muhammad Arifin atau Pangeran Pasarean juga terbunuh waktu itu. Nah, ketika putra mahkota ini terbunuh, Kesultanan Cirebon menggelar musyawarah dalam menyikapi peristiwa meninggalnya Pangeran Muhammad Arifin di Demak. Jadi putra mahkota ini meninggal. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah selaku penguasa Kesultanan Cirebon pada saat itu tidak berada di Cirebon. Tetapi beliau sedang berada di Banten karena mengawal daripada berdirinya Kesultanan Banten yang akan dipimpin oleh putranya Maulana Hasanuddin dari istri Nyimas Dewi Kawung Anten, putra Prabu Pucuk Umum Kerajaan Pajajaran yang berada di Banten Girang. Gitu. Hasil daripada musyawarah yang dipimpin oleh Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah di Banten, diputuskan bahwa putra pertama Syarif Hidayatullah dari garwa Nyimas Dewi Kawung Anten, yaitu Pangeran Sabakingking atau Pangeran Maulana Hasanuddin, dalam rangka menyelamatkan Kesultanan Cirebon dari huru-hara Demak tersebut karena terbunuhnya putra mahkota Cirebon, maka Syarif Hidayatullah menetapkan Pangeran Maulana Hasanuddin menjadi sultan daripada Banten. Nah, jabatan tambahan Sultan Maulana Hasanuddin, gitu kan, yaitu ditetapkan untuk membantu Cirebon, ditetapkan sebagai Sultan Cirebon juga atau Wakil Sultan Cirebon. Karena Sultan Cirebonnya itu masih dijabat oleh Syarif Hidayatullah. Jadi Maulana Hasanuddin ini memiliki dua jabatan. Yang satu sebagai Sultan Banten. Yang keduanya sebagai Wakil Sultan Cirebon mewakili ayahanda tercinta Syarif Hidayatullah. Disebabkan karena putra daripada Syarif Hidayatullah dari istri Nyimas Dewi Tepasari Demak, yaitu Muhammad Arifin, Pangeran Muhammad Arifin atau Pangeran Pasarean itu mati terbunuh. Maka Maulana Hasanuddin ditetapkan oleh Syarif Hidayatullah sebagai Sultan Cirebon untuk mewakilinya. Sehingga jabatan Maulana Hasanuddin sebagai Sultan Banten dan sekaligus juga sebagai Wakil Sultan Cirebon, yang saat itu mengelola Kesultanan Cirebon karena ditinggalkan oleh Syarif Hidayatullah yang melakukan dakwah berkeliling ke berbagai macam daerah. Gitu. Nah kemudian ketika Maulana Hasanuddin ini ditetapkan sebagai Wakil Sultan Cirebon yang mengurusi daripada Cirebon saat Syarif Hidayatullah tidak berada di tempat. Kemudian Maulana Hasanuddin menunjuk saudaranya yaitu Padilah Hon atau Patahilah sebagai menantu dari Sunan Gunung Jati dari istrinya, mantan istri daripada Adipati Yunus yang dikawin oleh Padilah Hon, menetapkan Patahilah sebagai Sultan Cirebon. Karena apa? Karena Maulana Hasanuddin sudah ditetapkan sebagai Sultan Banten, sehingga kerepotan kalau sambil mengurus Kesultanan Cirebon. Maka Kesultanan Cirebon ini oleh Maulana Hasanuddin diserahkan kepada saudaranya Padilah Hon atau Patahilah untuk memimpin daripada Cirebon. Nah dari sana kemudian Syarif Hidayatullah kembali ke Cirebon karena untuk menyelesaikan huru-hara di Demak yang berimbas kepada huru-hara di Cirebon.
Nah, alhamdulillah di Cirebon tidak terjadi perebutan kekuasaan karena Syarif Hidayatullah masih ada, masih jumeneng. Berbeda dengan di Demak, karena Sultan Trenggana ini terbunuh, maka terjadilah perebutan kekuasaan. Nah, selanjutnya, huru-hara itu berlanjut ketika Cirebon menetapkan Padilahon sebagai Sultan Cirebon. Kemudian Cirebon dengan Pajajaran terus melakukan pertempuran-pertempuran walaupun sudah ada perjanjian antara Kesultanan Cirebon dengan Kerajaan Pajajaran zaman Surawisesa. Nah, pertempuran yang terus berlanjut pasca perjanjian damai antara Cirebon, Kesultanan Cirebon dengan Pajajaran, kembali dilakukan perjanjian penetapan oleh Sunan Gunung Jati sebagai sesepuh Pajajaran waktu itu, sebagai sesepuh Kesultanan Cirebon waktu itu, dan sekaligus sebagai keluarga besar Pajajaran. Perjanjian itu membagi satu wilayah kekuasaan antara Cirebon dengan Pajajaran. Wilayah itu yaitu wilayah antara Sungai Angke dan Sungai Cipunegara dibagi dua. Sungai Angke di Jakarta. Pembagian wilayah antara Sungai Angke dan Sungai Cipunegara itu menjadi dua bagian. Dengan Sungai Citarum sebagai pembatasnya. Sungai Citarum. Sebelah timur Sungai Citarum hingga Sungai Cipunegara masuk wilayah Kesultanan Cirebon. Itu perjanjiannya. Yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Karawang, Purwakarta, dan Subang. Jadi dibatasi oleh Sungai Citarum. Itu menjadi wilayah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Itu satu. Kemudian di sebelah barat, Sungai Citarum hingga Sungai Angke, Jakarta, menjadi wilayah bawahan Kesultanan Banten dengan nama Jayakarta. Jadi setelah Kesultanan Banten ini ditetapkan, kemudian Banten itu menjadi wilayah daripada kekuasaan atau Kesultanan Cirebon. Nah, Pajajaran ini ingin merebutnya. Maka Sunan Gunung Jati membagi wilayah ini untuk kekuasaan daripada Kesultanan Banten dengan Cirebon. Nah, baru setelah itu nanti sisanya silakan Pajajaran. Nah, pada tahun 1568 Masehi, Maulana Hasanuddin sebagai penguasa Banten yang juga membawahi wilayah Jayakarta mengangkat mantunya Kawis Adimarta atau Tubagus Angke. Jadi menantunya Hasanuddin, Tubagus Angke. Suami dari putra Maulana Hasanuddin, yaitu Ratu Ayu Fatimah, anak ke-6 daripada Maulana Hasanuddin, sebagai penguasa Jayakarta. Karena Jayakarta menjadi bagian wilayah kekuasaan Kesultanan Banten. Maka yang memimpinnya, adipatinya, yaitu Tubagus Angke atau Kawis Adimarta, menantu daripada Maulana Hasanuddin. Sebelumnya, sejak peristiwa penaklukan Sunda Kelapa atau Jakarta di tahun 1527 hingga diangkatnya Kawis Adimarta pada tahun 1568, 40 tahun kemudian, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Padilahon atau Fathahilah, menantu daripada Sunan Gunung Jati. Pada tahun 1568, Syarif Hidayatullah wafat. Maka kekosongan pemegang kekuasaan di Cirebon kemudian diisi dengan mengukuhkan pejabat keraton
yang selama Syarif Hidayatullah melaksanakan tugas dakwah, yang waktu itu dijadikan wakilnya sebagai pengurus Kesultanan Cirebon, yaitu Fadilah Khan atau Fatahillah. Kemudian ditetapkan oleh Sunan Gunung Jati naik tahta sebagai wali kesultanan dan memerintah Cirebon secara resmi sejak tahun 1568. Jadi setelah wafatnya Kanjeng Sunan Gunung Jati Syekh Syarif Hidayatullah, wafat 1568 dalam usia 120 tahun. Nah, jadi sepeninggal Syarif Hidayatullah, Kesultanan Cirebon dilanjutkan oleh Fadilah Khan atau Fatahillah. Gitu. Kemudian sepeninggal daripada Fadilah Khan atau Fatahillah, oleh karena tidak ada calon lain yang layak menjadi raja, tahta kerajaan Kesultanan Cirebon beralih kepada cicit Syarif Hidayatullah, yaitu Pangeran Mas Jainal Arifin, atau dikenal juga dengan nama Panembahan Ratu I atau Ratu Pertama. Dia adalah putra daripada Pangeran Sawarga atau cicit Sunan Gunung Jati yang sudah berusia 21 tahun. Pangeran Mas, dikenalnya Mas Jainal Arifin, kemudian bergelar Panembahan Ratu I dan memerintah Cirebon selama kurang lebih 81 tahun. Pada masa kepemimpinan Kesultanan Cirebon oleh Pangeran Mas Jainul Arifin, dikatakan bahwa Keraton Mataram pada masa ini menjadi bawahan Kerajaan Pajang, mulai dibangun di sekitar Kali Opak dan Kali Progo tahun 1578 oleh Ki Ageng Pamanahan. Tetapi beberapa tahun kemudian dia wafat. Tepatnya pada tahun 1584, Ki Ageng Pamanahan wafat, sehingga kepemimpinan di Keraton Mataram waktu itu dilanjutkan oleh putranya yang bernama Danang Sutawijaya. Beberapa tahun setelah meninggalnya Ki Ageng Pamanahan, Sultan Hadiwijaya dari Kerajaan Pajang, sekarang wilayahnya diperkirakan meliputi wilayah kekuasaan Kasunanan Surakarta dan Mangkunegara, juga meninggal. Tepatnya pada tahun 1587. Pada saat meninggalnya Sultan Pajang, Danang Sutawijaya, putra daripada Ki Ageng Pamanahan, yang selama ini tidak suka menghadap Sultan Pajang, akhirnya datang juga untuk menghadiri upacara pemakaman Sultan Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya. Pada masa pemerintahannya ini, Danang Sutawijaya melakukan perluasan wilayahnya, termasuk Pajang ini menjadi wilayah kekuasaan. Demak, Kedu, kemudian Madiun, Surabaya, Kediri, Parahyangan, sebelah timur itu berhasil dikuasai oleh Sultan Hadiwijaya. Pada masa pemerintahan Pangeran Mas Jainul Arifin, Kesultanan Cirebon berhasil mempertahankan hubungan baik antara Kesultanan Banten dengan Kesultanan Mataram. Hal itu disebabkan adanya hubungan kekeluargaan antara Kesultanan Banten dengan Kesultanan Cirebon yang masih sama-sama keturunan Sunan Gunung Jati. Sementara dengan Kesultanan Banten dan Mataram, hubungan persahabatan yang erat telah dijalin antara Pangeran Mas Jainul Arifin dengan Sultan Danang Sutawijaya, penguasa Mataram yang pertama. Pada masa perluasan dan penaklukan wilayah yang dilakukan oleh Kerajaan Mataram oleh Danang Sutawijaya, Mataram juga menjalin kedekatan dengan Kesultanan Cirebon. Tetapi hubungan yang dimaksud bukan dihasilkan dari sebuah penaklukan, melainkan dari persahabatan. Jadi keakraban Cirebon dengan Mataram ini bukan penaklukan, tapi karena persahabatan dan persaudaraan. Benteng Kutaraja Cirebon yang dalam naskah Cirebon disebut sebagai Benteng Seroja, itu dibangun oleh Sultan daripada Mataram, yaitu Danang Sutawijaya, Raja Mataram, sebagai tanda persahabatan antara Mataram dengan Cirebon.
Benteng Kutaraja yang ada di Cirebon, yang dibangun 1596 Masehi, benteng itu sebagai tanda persahabatan antara Mataram dengan Cirebon, karena pada waktu itu pelayaran pertama bangsa Belanda pada tahun 1596 Masehi dan tidak 3 tahun setelah ditandatanganinya perjanjian persahabatan yang sebenarnya antara Cirebon dengan Mataram, yang disaksikan pertama kali kedatangan Belanda di wilayah Cirebon, ditetapkanlah ada benteng Kutaraja yang ada di Cirebon. Pada tahun 1614, ketika Gubernur Jenderal Peter Both berkuasa di Hindia Belanda, Belanda mengirimkan utusan ke Mataram. Rombongan dipimpin oleh Jan Pieter Junkun yang kelak menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada tahun 1619. Mataram pada masa itu diperintah oleh Sultan Agung, penerus daripada Sultan Danang Sutawijaya. Gitu. Sultan Agung berkuasa 1613 sampai 1645. Kepada utusan Belanda ini Sultan Agung menyampaikan klaim sepihak bahwa seluruh wilayah Pulau Jawa bagian barat adalah wilayah Mataram, kecuali wilayah Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Jadi sejak dulu Banten Cirebon ini tidak pernah dijajah atau dikuasai oleh Mataram. Nah, dengan demikian kita bisa mengetahui hubungan antara Demak, Mataram, Cirebon, dan Banten. Ternyata Mataram pada masa Sultan Agung mengakui bahwasanya Banten dan Cirebon itu bukan menjadi wilayah kekuasaannya. Karena Banten dan Cirebon adalah saudara daripada Mataram itu sendiri. Nah, selanjutnya, ketika terjadi konflik antara Kesultanan Cirebon dengan Kesultanan Sumedang, Larang, ini akan saya sampaikan nanti, pasca huru-hara di Demak, Cirebon, dan lahirnya kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Danang Sutawijaya yang dilanjutkan oleh Sultan Agung Anyakrakusuma yang mengakui Cirebon dan Banten sebagai saudaranya, sebagai wilayah kerajaan atau kesultanan mandiri, bukan menjadi wilayah kekuasaan Mataram. Ini yang perlu ditetapkan sebagai sebuah sejarah, perlu diketahui oleh semuanya, bahwa Banten dan Cirebon itu bukan daerah wilayah jajahan. Baik itu wilayah jajahan Pajajaran maupun wilayah jajahan Mataram. Jadi Banten dan Cirebon itu adalah suatu negara, suatu kerajaan yang mandiri. Selama pertempuran di huru-hara Demak dan Cirebon yang melahirkan kerajaan Mataram pada masa Sultan Sutawijaya dan Sultan Agung Anyakrakusuma. Sampai di sini cerita huru-hara di Demak dan Cirebon ini yang melahirkan kerajaan Mataram pada Sultan Agung Anyakrakusuma dan menetapkan Cirebon dan Banten bukan menjadi wilayah kekuasaan Mataram. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam Pancasila.